Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Garis Supper. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yushashoka ni Makiko Mareta Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito menginap di kediaman dari Isis selama 3 hari teman-teman. Dan di 3 hari itulah iman dari Kaito itu cukup diuji. Karena memang Isis bersikap cukup agresif di sana. Dalam part kali ini, panah cerita pun berpindah ke hari ketiga dari kunjungannya Kaito nih. Ya, itu adalah tepat di mana Kaito harus berpisah dengan Isis. Dengan muka yang cukup sedih, Isis pun langsung mengantar Kaito ke depan kastilnya untuk dijemput sama Lilywood. Tentu, Isis pun gak rela Kaito pergi, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Dia gak boleh mengekang Kaito gitu aja. Kaito adalah makhluk yang memiliki kehendak sendiri. Tapi di sela-sela perpisahan mereka, Isis pun sempat memeluk Kaito dan berkata lagi nih, kalau dia sangat mencintainya, dia akan menunggu hari di mana Kaito membalas perasaan cintanya ini. Tentu, Lilywood yang mendengar hal itu pun jadi malu sendiri. Dia berkata apakah sebaiknya dia pergi dulu sebentar untuk sekarang ini atau tidak. Dia mengatakan hal itu sambil membuat muka yang sedikit mengejek Kaito nih. Tentu, Kaito pun gak membiarkan Lilywood pergi gitu aja tanpa membawanya pulang. Pada akhirnya sih, Isis pun rela untuk melihat kepergian dari Kaito. Dan saat itu juga Lilywood mengantarkan Kaito langsung ke gerbang yang menghubungkan dunia iblis dengan dunia manusia. Setelah berterima kasih kepada Lilywood, Kaito pun memasuki gerbangnya untuk berteleportasi ke Symphonia nih. Nah, tepat dalam gerbang teleportasi itulah Kaito bertemu dengan Pantas Malking. Kaito pun cukup terkejut dengan kedatangannya. Dan memang nih, kehadiran dari Pantas Malking sendiri membawa kesan yang cukup unik bagi Kaito. Dia bisa merasakan hal keberadaan yang agung dari raja penuh dengan misteri ini. Tapi saat itu, Pantas Malking pun bertepuk tangan kepada Kaito sambil memujinya nih. Dia itu telah kehabisan kata-kata karena memang bahkan makna Well sendiri menyukai Kaito begitu cepatnya. Itulah yang gak disangka sama Pantas Malking. Namun nampaknya, Kaito tidak terlalu memperdulikan pujian dari Pantas Malking. Yang ingin Kaito ketahui adalah apa tujuan dari Pantas Malking yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, Pantas Malking pun sempat tersenyum lalu berkata nih, kalau Kaito tidak usah membuat wajah yang seseram itu. Dirinya juga bisa takut kepada Kaito jika memang Kaito membuat wajah yang seperti itu. Namun saat melihat ekspresi Kaito yang tidak berubah, akhirnya dia pun tanya kepada Kaito nih, apakah Kaito yakin dengan kekuatan yang terpendam dalam hati seseorang? Tentu, Kaito pun tidak terlalu tahu dengan hal itu, jadi dia tidak bisa menjawabnya. Di sini Shaltir pun melanjutkan kalau memang dia percaya ada kekuatan yang terpendam dalam hati setiap orang. Dan dia itu ingin tahu apakah kekuatan yang terpendam dalam hatinya Kaito itu dapat membuat dirinya bisa berdiri sejajar dengan mereka 6 raja dunia iblis atau tidak. Namun, yang lebih penting daripada itu, Shaltir pun berkata kalau dia berniat menghancurkan Kuromoina. Tentu, Kaito pun tersentak dengan hal itu. Kenapa sesama raja dunia iblis seperti Shaltir malah ingin menghancurkan Kuro? Mendengarkan keterkejutan Kaito, Shaltir pun menghela nafasnya dan berkata lagi, kalau mungkin saja diksinya itu tidak terlalu tepat dengan niatnya. Niat sebenarnya dari Shaltir adalah dia itu ingin Kaito menyelamatkan Kuromoina. Tentu, Kaito pun dibuat bingung lagi dengan pernyataan dari Shaltir. Apa maksudnya dia harus menyelamatkan Kuro? Kuro kan baik-baik aja gitu. Tapi di sini Shaltir pun melanjutkannya, kalau dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh daripada ini. Namun memang, Kaito adalah satu-satunya orang dari dunia lain yang memiliki kesempatan besar untuk menghilangkan kegelapan hati dari Kuromoina. Ya, hanya Kaito yang dapat mengemban tugas seperti itu. Tapi untuk sekarang, masih ada sedikit keraguan dalam hatinya Shaltir untuk percaya 100% kepada Kaito. Jadi di sini, dia akan tetap memberikan beberapa pencobaan lagi kepada Kaito. Lebih tepatnya, ada 2 pencobaan lagi yang harus dihadapi sama Kaito agar dirinya bisa menandingi Kuromoina. Jujur saja, Kaito masih belum terlalu paham betul dengan kondisi sekarang. Tapi yang jelas nampaknya hanya tinggal tersisa 2 pencobaan lagi yang akan dilakukan sama Shaltir kepada dirinya. Jadi dengan nada yang tinggi, Kaito pun berkata kalau dia akan memukul kepala dari Shaltir sekali saja jika dia berhasil melatih 2 pencobaan yang tersisa itu. Herannya Shaltir itu berkata kalau dia tidak keberatan dengan hal itu.
Jika Kaito bisa melewati 2 pencobaan yang tersisa, maka dia akan berjanji setia kepada Kaito. Jika Kaito ingin memukulnya, maka dia akan mempersilahkannya saja. Kalau sudah berjanji setia kepada Kaito, sepenuhnya shelter akan menjadi miliknya Kaito. Tentu Kaito pun makin dibuat bingung dengan hal tadi. Dia mulai menganggap kalau shelter adalah orang yang sangat aneh dan mesum. Karena memang obrolannya itu menjerumus kepada M gitu. Terlepas dari itu semua, shelter juga akan memberikan sedikit hadiah kepada Kaito karena berhasil melatih pencobaan ketiga, yaitu bertemu dengan McNowell. Nah, yang diberikan shelter adalah beberapa berkas informasi yang berisikan orang dalam insiden kesalahan informasi divisi 2-nya Lilia. Ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi Lilia untuk mengungkap dalang di balik hancurnya divisi 2 miliknya. Dan Kaito mungkin bisa memberikan informasi berharga itu kepada Lilia, lalu membantunya menyelesaikan masalahnya lagi. Tapi di sini Shelter berkata, kalau informasi ini masih belum cukup menjadi bukti konkret untuk membantu Lilia. Maka dari itu, jika Kaito ingin informasi jauh lebih berharga lagi, Kaito itu harus menyerahkan informasi ini kepada orang yang sudah terbiasa bekerja dalam dunia bawah, atau orang yang sering melakukan pekerjaan kotor. Jika Kaito bisa melakukannya, maka orang itu akan menuntun Kaito ke titik terang di mana kasus divisi 2 milik Lilia itu akan terungkap. Kaito bisa mendapatkan ekor pelakunya jika memanfaatkan informasi ini dengan benar. Setelah menyerahkan informasi itu, Shelter pun langsung pamit dari hadapan Kaito dengan berkata kalau mereka akan bertemu lagi jika Kaito berhasil menyelesaikan pencobaan keempat. Panel cerita pun berpindah ke mansion Lilia. Saat itu, Kaito pun kembali ke sana dengan selamat dan awalnya dia itu hendak langsung memberitahu Lilia tentang informasi yang dia dapatkan. Namun sayangnya nih, Kaito itu salah dalam menentukan urutan pembicaraannya. Di sini Kaito itu malah memberikan permata biru dan batu tambang yang dititipkan sama Isis terlebih dahulu untuk Lilia nih. Tentu, ketika melihat semua itu, baik Lilia dan Luna Maria yang menyambut Kaito itu langsung gemetaran dan gak tahu harus berbicara apa lagi gitu. Karena memang jika semua permata dan batu tambang ini dijual, maka keuntungannya bisa saja Lilia gunakan untuk membuat kerajaan sendiri, teman-teman. Ditambah lagi Kaito juga ngomong kalau sekarang dia kenal sama McNowell, sang Dragon King gitu. Dan dia juga mendapatkan satu sisiknya nih. Itu sudah cukup membuat Lilia jadi kesel sama Kaito nih. Bahkan dia pun terus memegangi pundak dari Kaito karena hal itu. Nah, dalam situasi itu wajah dari Lilia dan Kaito itu nggak sengaja berada dalam jarak yang dekat, teman-teman. Kita tahu kalau Lilia dibesarkan di lingkungan yang minim laki-laki. Ditambah lagi dia juga mulai kasmaran sama Kaito gitu. Jadi saat wajahnya terlalu dekat dengan Kaito, muka dari Lilia pun langsung memerah dan hampir pingsan. Di sini Kaito pun belum bisa memberitahu Lilia mengenai informasi yang dia dapatkan dari pantas Malking. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Kaito pun hendak pergi ke tokonya Alice nih untuk berbelanja lagi. Namun di tengah jalan menuju ke sana, keadaan kota yang dilewati sama Kaito itu menjadi sangat aneh. Padahal posisinya sudah siang. Tapi kenapa ibu kota Symphonia ini dipenuhi dengan kabut tebal? Bahkan Kaito juga sudah tidak bisa melihat arah lagi karena kabutnya. Nah, tepat saat itu juga ada sebuah sihir cincin yang mencoba mengikat seluruh badan dari Kaito nih. Namun nih, entah berkat dari berkahnya Shiro ataupun berkat kalung pelindungnya Kuro nih, sihir cincin yang berusaha mengikat Kaito itu langsung musnah gitu aja. Seraya dengan itu, suara wanita yang sangat dikenal sama Kaito pun terdengar nih. Dia tidak menyangka kalau bukan hanya sihir ilusi saja, tapi sihir pengekangan itu gak mempan kepada Kaito ya. Kaito pun cukup terkejut dengan hal itu, karena memang yang berbicara seperti tadi adalah Alice. Tak seperti biasanya yang memakai seragam boneka kucingnya, di sini Alice itu malah memakai jubah hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Bahkan aura yang dikeluarkan sama Alice juga tidak seperti biasanya, teman-teman. Tentu, Kaito pun bingung dengan situasi ini. Jadi ia pun tanya sama Alice apa yang dilakukan sama Alice di sini gitu. Mendengarkan hal itu, Alice pun menjawab tanpa ragu. Kalau memang tadinya dia hanya akan jalan-jalan saja untuk melihat apakah dia bisa menangkap Kaito dalam mansionnya Lilia. Tapi nggak disangka dia itu malah menemukan Kaito di tengah kota seperti ini. Ini seperti takdir bagi mereka. Dia juga melanjutkan nih, kalau sebelum semua pengawal kuat dari Kaito itu datang, maka dia akan membawa Kaito dari sini. Dia juga menegaskan, kalau nggak apa-apa kan, dia itu menculik Kaito sebentar saja.
Seraya dengan itu, Alice pun sudah berada di belakangnya Kaito dan memingsankannya dengan sekali pukulan. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang nih, Kaito pun sempat berkata, "Kenapa Alice melakukan hal ini?" Di sini dengan muka yang datar, Alice pun berkata nih, kalau dia tidak bisa hidup dengan cara menjual barang saja dalam tokonya. Dia memiliki pekerjaan sampingan sebagai pekerja dunia bawah. Dan inilah yang membuatnya tetap bisa hidup walaupun tetap mepet gitu. Jadi sekarang dia akan mengajak Kaito buat kawin lari. Ya, sungguh aneh memang, tapi itulah diksi yang dipilih sama Alice untuk menculik Kaito gitu. Setelah mendengarkan hal itu, kesadaran Kaito pun sudah hilang sepenuhnya. Namun nih, saat Alice sudah mengangkat Kaito dan hendak membawanya pergi dari Symphonia, perjalanannya itu langsung dihentikan sama Lilia, Luna Maria, Zeke, Tita, Ita, dan juga Anima. Ya, nggak disangka, 6 heroin kita yang satu ini tahu kalau MC kita sedang dalam bahaya. Jadi mereka pun buru-buru datang untuk mencarinya. Dan mereka sudah mendapatkan nih kalau Alice yang berusaha menculik Kaito gitu. Mereka pun cukup terkejut nih, terutama untuk Zeke sendiri. Dia itu telah tahu kalau Kaito adalah teman dari Alice, tapi kenapa Alice itu malah tega melakukan hal ini kepada Kaito gitu. Namun, Alice tidak menjawab rasa penasaran dari Zeke. Dia itu malah menunjuk satu persatu dari mereka dengan sebutan 20 koin emas, 18 koin emas putih, dan sebagainya. Ya, dia itu sepertinya sedang menilai kemampuan mereka berenam berdasarkan bounty yang mau dia dapatkan jika mengalahkan mereka. Ya, dia memberikan harga kepada setiap heroinnya Kaito. Dia juga melanjutkan nih, kalau imbalan yang dia dapatkan dari misi ini nggak akan setimpal kalau tantangannya adalah mengalahkan mereka berenam. Alice sudah mendapatkan 10 koin emas putih untuk biaya pembuka dan akan mendapatkan 30 koin emas putih lagi jika dia berhasil. Sedangkan nih, Alice sudah menghitung kalau dia mengalahkan mereka berenam, maka harga yang seharusnya dia dapatkan adalah lebih dari 100 koin emas putih, teman-teman. Jadi di sini Alice itu menolak untuk melawan mereka berenam dan hendak melarikan diri saja gitu. Tentu, saat sudah dikatai hal konyol seperti itu, baik Lilia, Luna Maria, Zeke, Tita, Ita, dan Anima pun gak terima nih. Mereka hendak menyerang Alice secara bersama-sama. Namun cerdiknya, Alice yang berada di atas salah satu genteng rumah itu pun melepaskan Kaito dari genggamannya dan membiarkan tubuh Kaito jatuh. Sontak ke-6 heroin Kaito ini secara otomatis teralihkan kepada Kaito yang jatuh dong. Dan saat itulah, Alice pun menunjukkan kecepatan yang sangat luar biasa. Lalu membuat ke-6 heroin Kaito itu terpental jatuh sekejap. Setelah itu, Alice juga masih sempat menangkap tubuh Kaito yang hampir jatuh ke tanah, teman-teman. Bahkan membuat sihir ilusi yang membuat tubuhnya bertambah banyak di penglihatan 6 heroin kita. Dengan trik seperti itulah, dia bisa kabur membawa Kaito dari 6 heroinnya itu. Ya, sungguh gak terduga, 6 heroin Kaito bisa terkecoh dengan kemampuan Alice yang super gang otak sih. Ya, padahal Alice sudah dikeroyok sama 6 orang, tapi tetap saja dia tidak terhentikan. Namun yang menghadang Alice buat menculik Kaito bukan hanya mereka saja, teman-teman. Di tengah gang sempit ibu kota Symphonia, Alice dihadang dengan dua sosok yang sangat menyeramkan. Mereka berdua adalah Ozma Sang Langit Perdamaian dan Pandemonium yang sudah mengeluarkan energi sihirnya. Ya, di sini mereka berdua gak segan-segan buat menyakiti Alice nih, jika saja Alice itu bersikeras untuk membawa Kaito pergi. Tentu, melawan dua iblis berperingkat count bukanlah hal yang sanggup dilakukan sama Alice, apalagi dia juga harus membawa Kaito. Jadi di sini Alice pun malah berteriak kepada Phantasmal King untuk membantunya nih. Sontak setelah teriakan itu, Phantasmal King pun langsung muncul dan menghadang Ozma juga Pandemonium nih. Ya nggak disangka nih, Alice mendapatkan backingan yang nggak ngotak juga, teman-teman. Sang Raja Penuh Misteri ini hadir untuk menolong Alice gitu. Tentu, Phantasmal King bukanlah tandingan bagi Ozma dan Pandemonium. Hal itu juga disampaikan langsung sama Pandemonium. Maka dari itu, Pandemonium pun hanya bertanya, kenapa Phantasmal King membantunya buat kabur gitu. Mendengarkan hal itu, Phantasmal King pun berkata nih, kalau ini adalah bagian dari ujian yang dia lakukan kepada Kaito. Dia ingin melihat keteguhan hati dari Kaito saat mengetahui teman terdekatnya itu telah mengkhianatinya. Jika saja hati Kaito tidak berubah, maka dia lulus dari pencobaan kali ini. Tapi jika hati Kaito itu berubah, maka dia tidak lulus dalam pencobaan kali ini. Tentu, baik Pandemonium dan Ozma pun sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di sini Pandemonium juga berkata, walau bagaimanapun pencobaan ini terlalu berlebihan terhadap Kaito gitu. Jadi di sini Pandemonium pun meminta izin kepada Phantasmal King
untuk menentang rencananya. Pantas Malking tidak mempermasalahkan hal itu, karena dari awal juga dia bilang kalau Pandemonium boleh saja berpihak kepada Kaito. Jadi hal ini bukanlah masalah gitu. Nah, setelah menghambat pergerakan dari Ozma dan Pandemonium, Pantas Malking pun pergi gitu aja. Melihat keadaannya, mereka berdua sudah tidak bisa merasakan hawa keberadaan dari Alice lagi. Jadi di sini Pandemonium pun menyarankan mereka untuk pergi ke mansion Lilia saja, karena mungkin mereka bisa menemukan Kaito dengan bantuan dari Lilia dan berkah dewa miliknya. Ya, nampaknya Pandemonium atau Illness ini ingin menyarankan Lilia untuk meminta bantuan kepada Chronois dan dewa tertinggi lainnya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Saat sudah terbangun dari pingsannya, Kaito pun dikelilingi sama orang-orang berjubah hitam yang gak dikenalinya nih. Di sana juga sudah ada Alice, teman yang mengkhianatinya. Nah, saat itu Alice pun berkata kepada para kliennya nih untuk membayar upahnya sekarang, karena memang dia sudah membawa Kaito ke hadapan mereka. Mendengarkan hal itu, salah satu orang berjubah di sana pun langsung memberikan Alice sisa upahnya, yaitu 30 koin emas putih. Setelah mendapatkannya, Alice pun berkata kepada Kaito untuk tidak membencinya, karena memang Kaito sendirilah yang terlalu percaya kepada dirinya. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa sakit dalam hatinya. Tapi di sini, dia tidak membenci Alice sama sekali. Dia bahkan berkata untuk memanfaatkan uang itu sebaik mungkin untuk hidupnya Alice. Jangan sampai 30 koin emas putih itu habis sekejap karena judi. Di sini, Alice pun berkata kalau dia akan melakukan hal itu. Setelah itu, Alice pun pergi dari sana. Tentu Kaito pun hanya bisa pasrah dalam kondisi ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah Alice mengkhianatinya seperti ini. Namun ternyata saat itu Alice pun membuka pintu persembunyian dari mereka lagi teman-teman. Dan berkata nih kalau sekarang dia akan menyelamatkan Kaito. Tentu aksi gila dari Alice itu membuat semua orang yang ada di sana jadi bingung nih. Tapi di sini Alice pun berkata kalau pekerjaannya adalah menculik Kaito saja dan membawanya ke hadapan mereka, tidak membunuhnya gitu. Maka dari itu setelah dia mendapatkan upahnya, pekerjaannya pun selesai sebagai penculik Kaito. Jadi sekarang, dia sudah berubah menjadi sekutu dari Kaito lagi. Setelah mengatakan hal itu, Alice pun langsung bergerak ke belakangnya Kaito untuk memutus ikatan tangannya nih. Kemudian, dia pun langsung melancarkan serangan kepada semua orang yang berniat mencelakai Kaito itu, hingga membuat mereka jatuh pingsan. Tentu, terjadi suasana yang cukup canggung antara Kaito dan Alice nih. Alice telah mempermainkannya seperti ini, tapi nampaknya tetap saja Kaito tidak bisa membenci Alice. Di sini, dia pun hanya membuat wajah yang bermasalah kepada Alice nih. Ya walaupun tidak membencinya, Kaito nampak cukup kesal dengan sikap Alice yang seperti ini. Melihat kondisi itu, Alice pun langsung membujuk Kaito untuk tidak marah kepadanya. Karena memang dia itu melakukan ini untuk mendapatkan uang yang banyak, juga menyingkirkan orang-orang yang berusaha mencelakai Kaito. Jika saja dia melakukannya tanpa memancing mereka untuk keluar dan sengaja menculik Kaito gitu, maka hal itu akan sangat sulit dilakukan. Namun tetap saja, nampaknya Kaito itu masih sedikit kesal saat mendengar alasan Alice itu. Melihat kondisi itu, Alice pun berkata lagi, kalau sebenarnya dia itu sudah lama memendam rasa ini kepada Kaito. Kaito adalah orang yang lembut dan selalu memarahinya ketika berbuat salah. Tidak ada orang yang melakukan hal itu sebelumnya. Dan setelah beberapa kali bertemu dengan Kaito, dia pun sadar kalau selama ini dia telah jatuh cinta kepada Kaito. Tentu, Kaito pun dibuat terkejut lagi dengan pernyataan cinta dari Alice. Sebelumnya dia mendapatkannya dari Isis dan sekarang dia malah mendapatkannya juga dari Alice gitu. Namun nampaknya, Kaito masih sedikit ngambek kepada Alice nih. Nah, hal itulah yang membuat Alice tidak punya pilihan lain. Di sini, dia pun langsung membuka topeng operanya yang biasa dia kenakan itu, lalu mencium pipi dari Kaito, seraya berkata kalau ini adalah hadiah khusus untuk Kaito. Dengan pipi yang memerah, Alice juga berkata kalau itu adalah ciuman pertama miliknya. Dengan kata lain, Kaito telah mengambil ciuman pertama milik Alice. Panel cerita pun berpindah ke mansion Lilia. Saat itu sudah ada Chronois, Fate, dan satu dewa tertinggi lagi yang disebut sebagai Dewi Kehidupan. Setelah mendapatkan kabar dari Lilia, nampaknya mereka bertiga segera menuju mansionnya untuk membantu mencari Kaito nih. Di sini mereka bertiga pun menyatukan kekuatan untuk bisa menemukan lokasi dari Kaito. Kemudian, penggabungan kekuatan mereka juga dimulai nih. Setelah mendapatkan koordinat dari Kaito melalui kekuatan Fate dan Dewi Kehidupan itu, Chronois pun langsung berteleport untuk menyelamatkan Kaito. Karena memang hanya dialah yang bisa melakukan hal itu.
Panel cerita pun berpindah ke karakter Alice dan Kaito lagi. Setelah mengalahkan para orang yang ingin mencelakai Kaito, Alice pun langsung mengikat mereka di tempatnya agar tidak kabur. Namun, tak beberapa lama kemudian, Chronois pun muncul di hadapan mereka nih. Ya, dia ke sana untuk menyelamatkan Kaito dan tentunya setelah melihat keberadaan dari Alice, Chronois pun hendak menyerangnya. Tapi hal itu langsung dihentikan sama Kaito. Di sini Kaito pun berdiri di depan Alice lalu menjelaskan semuanya kepada Chronois. Kalau tujuan dari Alice sebenarnya adalah menyingkirkan semua orang yang ingin mencelakai Kaito gitu. Dia menganggap kalau cara terbaik untuk melakukan hal itu adalah membiarkan Kaito tertangkap. Maka dari itulah dia melakukan semua penculikan ini. Tapi pada akhirnya Alice menyelamatkan Kaito juga. Tentu, Chronois pun dengan perlahan menelaah seluruh perkataan dari Kaito nih. Setelah itu, dia pun mengerti situasinya. Namun yang jelas sekarang ini, mereka harus kembali ke mansion Lilia terlebih dahulu. Karena memang banyak sekali orang yang sudah mengkhawatirkan Kaito menunggu di sana. Dan tentu, Chronois pun meminta Alice untuk ikut nih. Dia itu harus menjelaskan semuanya. Dan tak beberapa saat, mereka pun langsung berteleportasi lagi ke mansion dari Lilia. Tentu, ketika melihat kedatangan dari Kaito, baik Lilia, Zeke, Luna Maria, dan yang lainnya pun nampak lega nih. Namun, saat melihat keberadaan dari Alice, mereka semua pun langsung mengeluarkan senjata dan hendak menyerangnya. Alice pun nampak ketakutan karena hal itu. Dia pun meminta tolong kepada Kaito sambil bersembunyi di balik badannya nih. Melihat situasi itu, Kaito pun kembali menjelaskan kepada semuanya kalau memang nih Alice itu tidak bersalah. Ya walaupun memang cara yang digunakannya mainstream banget, tapi sebenarnya dia itu ingin menyelamatkan Kaito. Setelah itu, Kaito pun langsung berbalik kepada Alice dan berkata nih, apakah Alice mengingat pertaruhan mereka di Monster Race? Saat itu, Kaito belum mengutarakan permintaannya kepada Alice kan? Maka dari itulah dia ingin memintanya sekarang nih. Kaito itu ingin Alice menyelidiki nama-nama yang didapatkan dari Pantas Malking. Pantas Malking berkata kalau itu adalah beberapa orang yang terlibat dalam insiden dari hancurnya divisi 2 milik Lilia. Karena Alice itu selalu bekerja di dunia bawah, maka pastinya Alice bisa menyelidiki semua orang itu. Tentu baik Lilia, Zeke, dan Luna Maria pun dibuat terkejut lagi dengan perkataan Kaito. Di sini Kaito pun meminta maaf kepada ketiganya. Dia seharusnya memberikan informasi ini dari kemarin, tapi dia itu baru bisa mengungkapkannya sekarang. Ini adalah informasi yang didapatkan dari Pantas Malking, maka dari itulah informasinya dapat dipercaya. Melihat hal itu, Chronois pun berkata nih kalau nampaknya informasi ini masih belum cukup untuk menjadi bukti. Kaito pun mengiyakannya, tapi jika diselidiki lebih lanjut oleh orang-orang yang sering bekerja di dunia bawah, maka informasi ini bisa sangat berguna. Jadi di sini, dia sangat berharap kepada bantuan dari Alice. Melihat hal itu, Alice pun bersedia nih untuk melakukannya. Namun saat itu, Pantas Malking pun langsung muncul di hadapan mereka semua. Dia berkata kalau Kaito tidak perlu meminta bantuan dari tikus itu untuk menyelidikinya. Karena memang, dia akan memberikan segala informasinya kepada Kaito. Tentu semua pun dikejutkan lagi nih dengan kedatangan dewa yang penuh dengan misteri itu lagi. Mendengarkan hal itu, Kaito pun tanya nih apakah dia itu lulus dari pencobaannya. Di sini Pantas Malking pun mengiyakannya. Tapi masih ada satu pencobaan lagi yang harus dilewati sama Kaito. Maka dari itu dia hanya memberikan hadiah untuk pencobaan keempat saja. Nah, Chronois pun langsung berkata kepada Pantas Malking kalau dia sengaja menjadikan Kaito sebagai umpan ya. Di sini Pantas Malking pun mengiyakan hal itu. Kaito adalah umpan yang bagus buat memancing orang-orang jahat untuk melakukan aksinya. Sebagaimana yang kita tahu nih, kalau Pantas Malking adalah raja yang paling sayang pada isekai ini, maka dari itulah dia akan menyingkirkan siapapun yang dianggap menyimpang dalam isekai ini. Meski begitu, Chronois itu masih heran bagaimana Pantas Malking bisa meyakinkan Raja Kematian untuk tidak bergerak. Ya, sebagaimana yang kita tahu lagi teman-teman, seharusnya Isis akan selalu bergerak bila mana Kaito dalam bahaya. Ingat saja saat Kaito diserang oleh beruang hitam, Isis langsung mempunahkan semua beruang itu. Tapi herannya belakangan ini, banyak kejadian sial yang menimpa Kaito seperti penyergapan Megiddo sampai penculikannya yang dilakukan sama Alice. Tapi Isis tidak bergerak sama sekali. Itulah yang diherankan sama Chronois. Dan pastinya ada campur tangan dari Pantas Malking juga gitu. Di sini Pantas Malking pun memuji deduksi dari Chronois nih. Dia berkata nih kalau yang dikatakan sama Chronois itu benar. Dia telah meyakinkan Isis untuk tidak bergerak beberapa minggu ini. Ya walaupun susah payah untuk melakukannya, tapi dia bisa melakukan hal itu dengan sebuah pertukaran informasi.
Gue menduga nih, pertukaran informasi yang dimaksudkan Phantasmal King itu adalah informasi bagaimana ISIS bisa menyenangkan Kaito saat Kaito menginap di kastilnya. Karena kita udah lihat kalau ISIS kan sangat agresif banget sama Kaito saat Kaito itu nginep di kastilnya gitu. Dia juga yang berkata mendapatkan informasi dari Phantasmal King kalau dengan menyuapi Kaito saat makan bersama, hal itu dapat menyenangkan Kaito gitu. Ya gue kira itu informasinya gitu. Setelah obrolan tadi, Phantasmal King pun kembali menawarkan bantuannya untuk menguraikan informasi orang-orang yang merusak divisinya Lilia. Tentu, di sini Kronos pun masih kurang percaya dengan Phantasmal King, tapi hal itu nggak berlaku sama Kaito. Di sini dia percaya sama Phantasmal King. Namun selama ini ada satu hal yang mengganggunya. Lalu Kaito pun berkata nih, kalau yang ada di hadapan mereka sekarang ini kemungkinan bukanlah Phantasmal King yang sesungguhnya. Semua orang pun dikejutkan lagi dengan pernyataan Kaito dong. Kaito menjelaskan nih, kalau nada bicara dari Phantasmal King yang sekarang cukup berbeda daripada yang sebelumnya. Dan Kaito juga biasanya akan selalu gemetaran ketika berhadapan dengan Phantasmal King. Tapi kali ini dia itu tidak gemetaran gitu. Lalu Kronos juga sempat menasarankan bagaimana Phantasmal King meyakinkan ISIS untuk tidak bergerak selama ini. Kaito pun menjelaskan nih, kalau pastinya dia meyakinkan ISIS dengan berkata kalau dia sendirilah yang akan melindungi Kaito. Di saat Kaito, Zeke, dan Anima diserang sama Sigma bawahan dari Megiddo, dia muncul karena khawatir Zeke dan Anima sudah kelelahan bertarung dengan Tita dan Eta. Saat Megiddo muncul di dimensinya Lilia juga dan hendak melabrak Kaito gitu, Phantasmal King itu muncul dengan penyamaran sebagai Kuro. Dan saat dirinya diculik, Phantasmal King sendirilah yang telah menyelamatkannya. Itu benarkan Alice? Kau adalah Phantasmal King yang sebenarnya. Ini juga sekaligus pencobaan kelima kan, yaitu dirinya harus mengetahui identitas asli dari Phantasmal King. Nah, entah kenapa Alice yang sedari tadi diam, langsung membunyikan bel yang entah dari mana asalnya gitu. Lalu berkata nih, kalau dia sangat kagum dengan Kaito. Kaito tuh lulus dengan semua pencobaan yang telah diberikan oleh dirinya. Setelah itu, Alice pun perlahan mendekat kepada Kaito dan menyentuh punggung tangan Kaito dengan dahinya nih. Layaknya seorang kesatria yang berjanji melindungi rajanya. Alice juga berkata kalau tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kali ini Phantasmal King yang dikenal sebagai Shaltir akan bersumpah setia kepada Kaito. Semua kekuatan dan kesetiaan akan diberikan dirinya kepada Kaito. Setelah melakukan hal itu, Alice pun langsung memanggil para bawahannya untuk berkumpul nih. Gak disangka teman-teman, banyak sekali bawahan dari Alice yang berkumpul di namanya Lilia. Mungkin orang yang berkumpul di sana ada 100 orang. Di sini Alice pun melemparkan kertas yang berisi informasi dari orang yang terlibat dengan kasusnya Lilia nih. Dia meminta para anak buahnya untuk menyelidiki semuanya dan mengumpulkan bukti konkret yang tidak terbantahkan. Dia memberikan batas waktu selama 3 hari. Setelah menerima tugas itu, para bawahannya pun langsung mengiyakannya dan menghilang dari sana. Nah, pas udah selesai serius seperti itu, Alice pun langsung bersikap konyol lagi seperti biasanya teman-teman. Tentu melihat hal itu, Kaito pun langsung memukul Alice nih. Dia pun berharap kalau Alice itu tetap serius aja. Mendengarkan hal itu, Alice pun berkata kalau dia akan mati bila mana bersikap serius terus gitu. Nah, setelah semuanya terungkap, Ozma pun cukup kaget nih karena dia bisa tertipu sama Phantasmal King. Padahal dia sendiri ahli dalam penipuan gitu. Mendengarkan hal itu, Alice pun berkata kepadanya nih, kalau Ozma terlalu awal 1000 tahun untuk menang dalam hal penipuan dari dirinya. Nah, di sini Kaito juga sempat tanya nih, jadi apakah drama Alice yang selalu kehabisan uang adalah kebohongan juga? Mendengarkan hal itu, Alice pun berkata kalau itu adalah kenyataan. Kaito nggak boleh menganggap kalau semua raja dunia iblis itu kaya. Dia harus menggaji setiap anak buahnya yang bisa dibilang itu banyak banget. Belum lagi ada juga bonus tahunan yang harus dia bayarkan 2 kali tiap tahunnya gitu. Karena itulah menghidupi dirinya setiap hari saja, Alice itu udah cukup sulit gitu. Maka kalau Kaito nggak membantu membeli barangnya, bisa-bisa dia itu diburu sama anak buahnya sendiri dan kemungkinan akan dibunuh karena nggak digaji gitu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa cukup lega nih. Kalau setidaknya Alice kekurangan uang itu bukan karena berjudi, tapi karena harus membayar anak buahnya. Tapi gebleknya nih, Alice pun menjulurkan lidahnya lalu berkata kalau sebenarnya dia itu memang selalu mempertaruhkan setengah uangnya untuk berjudi. Di saat itulah Kaito pun langsung memukul Alice kembali nih. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, itu pembahasan untuk Yusa Shokunnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Ya, nggak disangka, Alice adalah Panda Smalking. Gue Gary Christopher, signing off.